Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal TWK, yaitu nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia, beserta soal-soal TWK HOTS. Yang pertama itu rasa nasionalisme. Yang mana rasa nasionalisme itu intinya adalah cinta kepada tanah air. Kalau cinta kepada tanah air ini, itu biasanya terdapat di sila yang ketiga. Kalau sikap-sikap yang mencerminkan nasionalisme itu, yang pertama, bangga mempunyai tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau yang ketiga itu memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan sikap yang mencerminkan rasa nasionalisme yang terakhir itu adalah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Kita ke kisi berikutnya, yaitu tentang integritas, dimana kalau kunci dari integritas itu ada 3, yaitu kejujuran, kemudian konsistensi, dan keberanian. Yang mana kalau sikap yang mencerminkan integritas itu berkata jujur dan sesuai dengan tindakan, kemudian selalu bersikap terbuka, selalu menepati janji, konsisten terhadap apa sesuatu yang dilakukan, komitmen dan bertanggung jawab, kemudian loyalitas, dan yang terakhir itu adalah berani dalam kebenaran. Selanjutnya bela negara, yang mana kalau sikap yang mencerminkan bela negara itu berupa usaha pertahanan menghadapi serangan fisik yang mengancam negara, kemudian ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, menjaga dan mempertahankan kelangsungan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi, antara nasionalisme, kemudian tadi ada integritas, kemudian ada pilar negara, dan juga bela negara ini, keempatnya itu saling berkaitan. Jadi nanti kalau untuk melihat soalnya, kita bisa memperhatikan sikap-sikap yang ada di dalam soal tersebut. Nanti masuknya kemana, masuk ke integritas kah, ke nasionalisme kah, ke bela negara kah, atau ke pilar negara kah. Kita ke pilar negara, yang mana pilar negara ini terdiri atas 4 unsur. Itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Pancasila itu tentang kedudukan Pancasila, kemudian butir-butir Pancasila, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu tentang inti dari pasal-pasal. Telah kita bahas di video sebelumnya. Lalu NKRI itu tentang fungsi negara, tujuan negara, dan kewarganegaraan. Yang kewarganegaraan ini bisa berupa ius soli, ius sanguineus, kemudian ada apatride dan bipatride. Kemudian tentang Bhinneka Tunggal Ika, ini prinsip yang berupa sikap yang mencerminkan perilaku yang mengacu ke Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita ke kisi-kisi bahasa Indonesia, yang mana itu ada ide pokok. Ide pokok ini biasanya terletak di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Kemudian ada kata baku, ada kalimat fakta, kalimat opini, dan pertanyaan yang cocok berdasarkan teks. Tips dan trik untuk pengerjaan soal bahasa Indonesia ini, yang pertama, baca soal terlebih dahulu. Kemudian jangan dibaca teks keseluruhan, tetapi gunakanlah cara skimming atau baca cepat, dan scanning, yaitu mencari informasi spesifik di dalam teks. Kemudian lihat pertanyaan dan cari kata yang sama pada teks. Biasanya katanya itu dicetak miring atau ditebalkan.
Bila diperlukan, baca bagian awal dan akhir untuk ide pokok, dan kemudian kesimpulannya biasa terletak di akhir teks. Ani adalah seorang guru di sekolah swasta. Dia adalah orang yang dianggap jujur dan dapat dipercaya, sehingga Ani sangat dekat dengan ketua yayasan dan orang yang berpengaruh di yayasan. Selain menjadi guru, dia mendapat posisi yang sangat bagus di yayasan itu. Suatu ketika terjadi masalah tentang keuangan di yayasan tersebut, dan sudah jelas Ani tahu siapa yang salah, namun ia tidak berani mengungkapkan kebenaran, dan Ani justru membela orang yang sangat berpengaruh di yayasan tersebut yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan karena Ani takut posisinya di yayasan akan terancam. Hal ini berarti Ani tidak memiliki A. Jiwa kepemimpinan, konsistensi, kejujuran. B. Tanggung jawab, rela berkorban, loyalitas. C. Kedisiplinan, kepedulian, kejujuran. D. Kejujuran, konsistensi, keberanian. E. Kepedulian, loyalitas, tidak menepati janji. Nah, kalau dilihat dari soal ini, kata yang dianggap jujur dan dapat dipercaya. Kalau dari kata-katanya berarti kita sudah tahu kalau ini soalnya adalah tentang integritas, karena ada kata-kata jujurnya kemudian dapat dipercaya. Kalau yang ditanyakan di sini, hal ini berarti Ani tidak memiliki. Nah, kalau integritas itu kita sudah tahu tadi sikap yang mencerminkan integritas itu intinya itu ada 3, yang mana seorang itu harus jujur, harus konsisten, dan juga harus berani. Kalau di sini Ani itu tidak berani mengungkap kebenaran, berarti Ani itu tidak memiliki keberanian, maka yang mencerminkan sikap integritas adalah opsi yang D. Ani itu tidak memiliki sikap kejujuran, konsistensi, dan keberanian, maka jawabannya terdapat di opsi yang D. Wabah virus corona sudah masuk ke negara kita semenjak awal tahun 2020. Hal ini menyebabkan berbagai macam perubahan terhadap tatanan hidup masyarakat di negara kita, seperti pendidikan, pekerjaan, perjalanan, dan lain-lain. Sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai wabah virus ini. Semua pelayanan publik harus sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum, dan setiap orang wajib menggunakan masker serta menjaga jarak antara satu dan yang lainnya. Kita sebagai seorang warga negara wajib melakukan protokol kesehatan untuk mendukung usaha pemerintah dalam memutus mata rantai wabah virus di negara ini. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, berarti kita sudah ikut berperan untuk membebaskan negara kita dari wabah virus ini. Sikap ini sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila, terutama sila ke-6. Kalau yang udah berhubungan dengan Pancasila ini, berarti ini termasuk soalnya ke pilar negara. Kenapa ke pilar negara? Yang mana pilar negara itu tadi ada 4 unsurnya, yaitu ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah soal tentang pilar negara. Di sini kan dikatakan kalau semua kita sebagai warga negara itu telah ikut berperan untuk membebaskan negara kita dari wabah virus ini. Berarti dengan kita ikut melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian kita ikut menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya agar negara kita bisa terbebas dari wabah virus ini, maka ini termasuk sikap kita itu cinta kepada tanah air, dimana kita ingin tanah air kita ini terbebas dari wabah virus COVID ini. Jadi kalau cinta tanah air itu tadi telah juga ada di nasionalisme, yang mana kalau cinta tanah air itu termasuk ke dalam sila yang ketiga. Ini sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya tadi, yang mana kalau antara nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, dan pilar negara itu saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Maka pengamalan sila yang cocok itu adalah pengamalan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nasionalisme pada hakikatnya merupakan sebuah prinsip dalam berbangsa dan bernegara
agar masyarakat sadar atas identitas asli dan jati diri bangsa yang dilakukan dengan menumbuhkan sikap cinta terhadap tanah air Indonesia. Dengan memupuk rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia yang terbentuk karena adanya perasaan senasib dan seperjuangan, maka masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menentang segala bentuk penindasan. Memupuk rasa nasionalisme dengan tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan hal di atas, maka nasionalisme akan dapat A. Menciptakan kedaulatan bangsa, B. Mencari identitas nasional, C. Menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang mandiri, D. Menjaga moralitas, dan E. Mempertahankan kepribadian bangsa. Nah, kalau yang soal ini sudah pasti itu adalah nasionalisme, karena jelas disebutkan di sini tentang nasionalisme. Kalau yang sikap nasionalisme itu, kita tadi sudah tahu itu intinya itu adalah cinta kepada tanah air. Nah, di sini kan disebutkan sikapnya itu identitas sadar atas identitas asli dan jati diri bangsa. Jadi kita sudah punya jati diri bangsa. Kalau sikap nasionalisme yang bisa mencerminkan jati diri bangsa ini, yaitu kita harus mempertahankan kepribadian bangsa. Itu bukti kalau kita itu cinta kepada tanah air kita. Maka opsi yang benar itu terdapat di opsi yang E, yaitu mempertahankan kepribadian bangsa. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan akan berbagai ancaman. Ancaman tersebut bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara. Ancaman tersebut tidak hanya berupa ancaman fisik saja, tetapi juga berupa ancaman non-fisik. Untuk itu, seluruh warga negara tanpa kecuali wajib melakukan upaya pembelaan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Dalam penjelasannya, bela negara akan membawa dampak yang baik apabila dilandaskan pada unsur-unsur dasar bela negara. Berikut ini yang bukan merupakan unsur bela negara adalah A. Memiliki keyakinan sebagai warga negara yang jujur, B. Memiliki kemampuan awal bela negara, C. Memiliki keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, D. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, E. Memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kalau di soal yang ini, kata-katanya itu ada ancaman, kemudian ada upaya pembelaan negara. Berarti ini adalah soal tentang bela negara. Kalau yang pertanyaannya berikut ini, yang bukan merupakan unsur bela negara adalah, sebelumnya kita telah pelajari tadi sikap-sikap yang mencerminkan bela negara. Yang mana yang bukan itu adalah yang A, yaitu memiliki keyakinan sebagai warga negara yang jujur. Yang mana kalau di yang B, memiliki kemampuan awal bela negara, itu termasuk dalam sikap yang mencerminkan bela negara. Kemudian memiliki keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara juga. Kemudian memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, ini sudah pasti termasuk sikap bela negara. Memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sudah pasti termasuk juga sikap dalam bela negara. Jadi jawabannya itu adalah yang A, yaitu memiliki keyakinan sebagai warga negara yang jujur. Kita ke soal bahasa Indonesia, yang mana tadi kalau untuk soal bahasa Indonesia itu, yang pertama kita lakukan adalah melihat pertanyaannya dahulu tanpa membaca teks yang panjang ini. Jadi di sini ditanyakan, ide pokok paragraf di atas adalah, nah, kalau ide pokok itu biasanya itu terletak kalau enggak di awal teks, kalau tidak biasanya itu di akhir teks, yang mana itu ada paragraf deduktif dan induktif. Kita lihat kalimat pertamanya, mangga merupakan jenis buah yang memiliki banyak manfaat. Kemudian kalau di akhirnya itu, antioksidan ini bisa melindungi sel jantung
dari peradangan, kematian sel, dan stres oksidatif. Berarti kalau kita lihat opsinya yang A, mangga mengandung antioksidan, berarti ini bisa jadi. Tetapi kita lihat di sini ada kata-kata mangga juga mengandung antioksidan unik yang disebut dengan magniferin. Berarti kalau juga mengandung berarti sebelumnya telah ada disebut tentang kandungan mangga, berarti ini tidak tepat. Kemudian yang B, mangga memiliki banyak varian, ini tidak ada di kalimat pertama dan terakhirnya. Mangga memiliki bentuk, rasa, ukuran, dan warna yang menarik, ini juga bukan di kalimat pertama. Kemudian mangga mengandung enzim yang membantu proses pencernaan. Mangga memiliki banyak manfaat juga. Berarti di sini disebutkan tentang manfaat-manfaat mangga. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E, yaitu mangga memiliki banyak manfaat. Kita ke soal selanjutnya, di mana di sini ditanyakan itu pernyataan yang tidak sesuai dengan wacana di atas adalah. Nah, kalau untuk mencari pernyataan-pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai ini, kita bisa gunakan cara scanning, yang mana kita mencari informasi spesifik dan dari kata-kata tertentu. Kita lihat kata-kata yang sama pada teks tersebut. Kita lihat opsinya terlebih dahulu. Kalau yang A, mangga mengandung vitamin C dan 25 jenis karotenoid. Kita lihat di sini vitamin C dan 25 jenis karotenoid. Ini sama kata-katanya. Kita lihat kalimat sebelumnya, di mana di sini disebutkan mangga juga dapat menjaga daya tahan tubuh karena mangga juga mengandung vitamin C dan 25 jenis karotenoid. Berarti yang A ini benar. Kemudian kita lihat yang B, mangga mengandung antioksidan yang dapat berperan sebagai probiotik sehingga dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Kalau antioksidan tadi kan di sini antioksidan. Kalau antioksidan, mangga juga mengandung antioksidan unik yang disebut magniferin. Antioksidan ini bisa melindungi sel jantung. Nah, di sini kalau antioksidan sel jantung, kita lihat mangga mengandung antioksidan yang dapat berperan sebagai probiotik. Kita lihat kata-kata probiotik di sini. Kalau yang probiotik itu berarti ada di sini. Nah, ini dia probiotik. Kita lihat teks kalimatnya, mangga mengandung enzim yang dapat membantu proses pencernaan dan berperan sebagai probiotik. Nah, di sini disebutkan mangga mengandung enzim, sedangkan di sini mangga mengandung antioksidan. Berarti sudah pasti pernyataan yang tidak sesuai itu adalah yang B. Maka yang C, yang D, yang E, kalau yang B-nya sudah pasti benar, tidak usah kita lihat. Tetapi kalau teman-teman mau membuktikan, ayo kita lihat yang C. Mangga memiliki kandungan serat, kalium, dan vitamin yang berfungsi mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, kita lihat di sini serat, kalium, dan vitamin. Nah, di sini dia serat, kalium, dan vitamin yang berfungsi untuk membantu menjaga arteri tetap terjaga dan mengurangi resiko penyakit jantung. Berarti yang C ini sudah pasti benar. Kita lihat yang D, itu mangga dapat menjaga kekebalan tubuh. Kita lihat di sini tentang yang ada kata-kata tubuh. Nah, ini dia. Berarti mangga juga dapat menjaga daya tahan tubuh. Berarti daya tahan tubuh itu sama juga dengan kekebalan tubuh. Berarti yang D ini juga benar. Kemudian kita lihat yang E, antioksidan yang dikandung oleh mangga dapat melindungi sel jantung dari stres oksidatif. Nah, ini kata-kata antioksidan tadi ada di kalimat terakhir. Antioksidan ini bisa melindungi sel jantung dari peradangan, kematian sel, dan stres oksidatif. Berarti yang E ini juga sudah pasti benar. Maka tadi kita dapatkanlah jawabannya itu yang B. Nah, kita ke soal selanjutnya. Penggunaan kata baku yang tidak tepat pada wacana di atas adalah A. Resiko, B. Avokat, C. Kualitas, D. Antioksidan, dan E. Karotenoid. Nah, kalau untuk yang kata baku ini memang teman-teman harus banyak mempelajari yang mana kata yang baku dan yang tidak baku. Soalnya soal tentang kata-kata baku ini biasanya itu ada keluar dalam tes CPNS. Jadi memang kalau untuk kata baku ini kita agak butuh banyak kosakata yang kita miliki.
Nah, kalau untuk soal yang ini, kata baku yang tidak tepat itu jawabannya itu adalah yang resiko ini. Yang resiko. Karena kalau resiko ini merupakan kata yang tidak baku. Kalau kata bakunya itu adalah risiko. Jadi kita ini memang sering salah, bukan kita aja tapi kebanyakan orang salah, sering menggunakan kata resiko padahal yang bakunya itu adalah risiko. Kalau avokat itu sudah kata baku, kalau kualitas ini juga baku, kalau yang tidak bakunya menggunakan W, kualitas. Kemudian yang D ini antioksidan ini memang sudah baku, dan yang karotenoid ini juga sudah baku. Maka kita dapatkanlah jawabannya itu di opsi yang A, resiko. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.